Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Hidayatullah, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018 kelas A. Baiklah, dalam video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas BK pribadi sosial, di mana dalam video ini yaitu membuat video layanan bimbingan kelompok atau klasikal dari RPBK yang telah dibuat sebelumnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ibu sangat senang dengan semangat kalian semua untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Walaupun dalam kondisi yang sedikit berbeda dan dengan pertemuan via daring seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Ibu juga berharap di pandemi seperti saat ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam rangka memerangi COVID-19 ini. Tetap semangat dan tetap bersyukur atas segala sesuatu. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, izinkan Ibu untuk menyampaikan terkait dengan tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan kali ini. Adapun tujuan yang ingin kita capai yaitu agar kalian dapat mengetahui cara bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kalian juga diharapkan dapat bertanggung jawab untuk hal-hal yang kalian lakukan. Diharapkan juga agar kalian dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dalam diri kalian. Bagaimana? Apakah kalian semua mengerti dengan penjelasan Ibu terkait dengan tujuan yang ingin kita capai? Baiklah, jika kalian sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan sampaikan yaitu terkait dengan langkah-langkah dalam kegiatan layanan kita kali ini, yaitu dimulai dengan tahap awal seperti yang kita lakukan sekarang. Dalam hal ini Ibu akan menyampaikan tujuan dan menjelaskan mengenai langkah-langkah terkait dengan kegiatan kita, dan juga setelah ini Ibu akan memberitahu tentang tugas dan tanggung jawab kalian semua selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap inti, di mana dalam tahap ini Ibu akan menerangkan terkait dengan topik pada kegiatan kita kali ini, dan setelah itu akan dilakukan tanya jawab terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Dan yang terakhir yaitu tahap penutup, di mana dalam tahap ini kita akan menyimpulkan, merefleksi kegiatan, merencanakan tindak lanjut, dan juga mengevaluasi hasil kegiatan kita. Bagaimana? Apakah kalian semua telah paham? Baik, jika semua telah paham, adapun tugas dan tanggung jawab kalian pada kegiatan kali ini yaitu kalian dapat memperhatikan penjelasan yang nanti Ibu sampaikan, dan Ibu berharap kalian bisa aktif dalam kegiatan kita kali ini. Adapun waktu yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu sekitar 40 menit. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Baiklah, pada kegiatan kali ini Ibu akan membahas tentang tanggung jawab. Mengapa Ibu mengangkat topik kali ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama, setiap orang memiliki tingkat dan pandangannya sendiri mengenai tanggung jawab. Akan tetapi yang dapat diketahui adalah ketika seseorang memiliki sikap tanggung jawab yang baik, maka ia akan berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan menanamkan sikap tanggung jawab tersebut, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Begitupun juga di sekolah-sekolah, bisa dilihat bahwa tidak semua siswa memiliki sikap tanggung jawab yang sama, di mana ada yang sudah memiliki tanggung jawab yang baik, misalnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa di sekolah dengan baik. Tapi terkadang masih ada siswa yang belum dapat melakukan hal tersebut dengan baik. Itulah mengapa topik ini diangkat, agar dapat memberikan pemahaman tentang terhadap siswa tentang tanggung jawab itu sendiri dan bagaimana menerapkannya di dalam kehidupannya. Itulah mengapa Ibu mengangkat topik ini.
pada kegiatan kita kali ini, dan ibu berharap ibu dapat memberikan pemahaman dan kalian juga dapat mengambil manfaat dari kegiatan kayak kita kali ini. Baiklah, apakah kalian siap untuk mengikuti dan memulai kegiatan kita kali ini? Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Ibu akan bahas terkait dengan topik kita pada kegiatan kali ini. Sebelumnya, Ibu akan men-share screen slide PPT terkait dengan topik yang akan kita bahas. Baiklah, yang pertama yang Ibu akan jelaskan yaitu mengenai pengertian tanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterima secara tuntas dengan ikhlas melalui usaha yang maksimal serta berani menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya yang akan Ibu bahas yaitu mengenai manfaat tanggung jawab. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi. Yang kedua dapat menghargai waktu. Yang ketiga dapat dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, kesuksesan dapat cepat diraih. Selanjutnya yaitu memperoleh kebahagiaan, dan yang terakhir mampu berbuat adil dan mencoba untuk adil. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tanggung jawab, di mana yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang remaja yang akan menjadi orang dewasa harus belajar bertanggung jawab, karena salah satu ciri manusia dewasa adalah bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Seorang siswa yang bertanggung jawab akan menunjukkan kecintaannya pada sekolah dengan selalu berusaha disiplin baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Jika kita melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, berarti pada diri kita ada dorongan untuk meringankan dan memberi kebahagiaan pada semua anggota keluarga. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Selain tertib di jalan raya, tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar juga diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, aktif dalam kegiatan sosial, dan ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai umat beragama. Sebagai individu sebaiknya kita menanamkan di dalam diri kita untuk selalu bertanggung jawab dalam hal apapun, termasuk sebagai umat beragama. Kita harus paham betul bagaimana harusnya kita menjalankan kewajiban kita dan bagaimana harusnya kita bersikap sebagai umat beragama. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menunjukkan tanggung jawab. Ada dua hal yang menunjukkan tanggung jawab, di mana yang pertama tanggung jawab berarti melakukan tugas-tugas kita. Orang yang bertanggung jawab melaksanakan semua tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu tanggung jawab berarti menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan kita. Baiklah, selanjutnya itu cara mengembangkan sikap tanggung jawab. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kita dapat memberikan tugas atau membebankan sesuatu pekerjaan kepada seorang anak agar bisa dia selesaikan, merupakan salah satu cara melatih sikap tanggung jawab dalam diri anak. Yang kedua, biarkan anak melakukan kesalahan. Kesalahan adalah pengalaman yang akan mengajarkan anak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Banyak kesalahan atau kegagalan yang timbul akibat kurangnya sikap tanggung jawab dalam diri seorang anak. Dan melalui kesalahan tersebut seorang anak akan belajar menjadi lebih bertanggung jawab, hati-hati, disiplin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu orang tua juga harus membiarkan anak mengambil keputusannya sendiri, di mana manfaat dari membiarkan anak mengambil keputusan sendiri yakni anak tidak bisa menyalahkan siapapun jika apa yang ia pilih pada akhirnya tidak sesuai keinginannya, atau justru memberi dampak yang kurang baik terhadapnya, karena anak tersebut tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain akibat kesalahan yang diperbuatnya.
maka anak tersebut akan belajar bertanggung jawab untuk menerima konsekuensi yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu orang tua juga harus memberikan kepercayaan kepada anak. Orang yang diberi kepercayaan merasa orang lain lebih menghargainya, menganggapnya sebagai orang yang dapat diandalkan, sehingga berimplikasi pada keinginan orang tersebut untuk membalas kepercayaan orang yang telah mempercayainya. Dengan mendapatkan kepercayaan, maka anak tersebut akan lebih bertanggung jawab dan berusaha maksimal menjalankan amanah yang dipercayakan padanya. Selanjutnya yaitu dengan kerja kelompok. Kerja kelompok biasanya dilakukan dalam proses belajar di kelas. Sikap tanggung jawab seorang anak sangat bisa diketahui melalui kegiatan kerja kelompok ini. Nah, di sini peran guru di sekolah sangat mendukung untuk hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengajarkan anak untuk punya harga diri, di mana sebagai orang kurang bertanggung jawab terhadap suatu hal dikarenakan rasa malu atau penghargaan untuk dirinya sendiri kurang, orang yang memiliki harga diri yang tinggi sudah pasti akan menjalankan amanah dan bertanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya yaitu memberikan contoh dan menjadi teladan bagi anak. Memberikan contoh bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatannya. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan materi yang Ibu jelaskan mengenai tanggung jawab. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Baik, silahkan yang ingin bertanya. Baiklah, Ibu rasa Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kalian ajukan tadi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika sudah tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian semua, di mana tugas kali ini hanya dalam bentuk curah pengalaman. Kalian bisa menyampaikan secara langsung. Kalian hanya perlu menceritakan tentang sikap tanggung jawab yang pernah kalian lakukan. Dan menurut kalian, apakah jika kalian bisa bertanggung jawab dengan baik, apa manfaat yang dapat kalian rasakan? Baiklah, kalian bisa secara bergantian menceritakannya. Silahkan, apakah ada yang ingin memulai duluan? Baik, silahkan nak untuk memulai. Baiklah, tadi Ibu sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kalian terkait dengan sikap tanggung jawab yang pernah kalian lakukan, dan dari cerita-cerita tersebut dapat Ibu katakan bahwa kalian cukup dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Tinggal bagaimana cara kalian mengembangkan sikap tanggung jawab tersebut di berbagai aspek kehidupan kalian. Baiklah, Ibu rasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita kali ini, dan Ibu rasa sudah cukup kegiatan kita kali ini, dan sejauh ini kalian telah memahami materi ini dengan baik. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, apakah ada dari kalian yang dapat menyimpulkan hasil materi yang sudah kita bahas pada kegiatan kita hari ini? Baik, silahkan nak untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Ibu rasa kamu telah memahami materi pada kegiatan kita kali ini dengan baik. Setelah kesimpulan yang dipaparkan oleh teman kalian tadi, apakah selanjutnya ada yang ingin mengungkapkan manfaat apa yang kalian dapatkan setelah kegiatan ini berlangsung? Baik, silahkan jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Baiklah, Ibu rasa kalian semua telah memahami kegiatan kita kali ini, dan Ibu harap kalian juga dapat menerapkan dari apa yang telah kita bahas hari ini, dan juga Ibu berharap kalian tetap dapat mengembangkan rasa tanggung jawab kalian dengan baik agar dapat memberikan dampak yang baik pula untuk kalian dan orang-orang sekitar kalian. Tetap semangat dalam menuju perubahan. Ketika kalian mau berusaha untuk berubah, Ibu yakin dan percaya kalian akan menuai dari apa yang telah kalian usahakan.
Baiklah, apakah setelah pertemuan kita kali ini kita masih perlu membahas lebih lanjut tentang ini, ataukah kita perlu sering-sering mengadakan pertemuan seperti ini walaupun hanya melalui daring, agar kalian mampu mengungkapkan apa yang kalian rasakan selama masa pandemi ini? Baiklah, kalau begitu nanti kita akan membahas lebih lanjut kapan pertemuan selanjutnya. Itu juga tergantung dari kesepakatan kalian. Silahkan menghubungi ibu jika ada hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Untuk kegiatan kali ini, ibu merasa sangat senang dengan partisipasi kalian dari awal hingga akhir pertemuan kita. Dan ibu rasa kalian mengikuti kegiatan ini dengan semangat yang sangat baik. Ibu juga merasa kalian semua dapat memahami apa yang ibu sampaikan tadi terkait dengan materi yang kita bahas mengenai tanggung jawab. Ibu harap kalian dapat menerapkannya dengan baik dan kalian dapat memupuk sikap tanggung jawab yang baik dalam diri kalian maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Baiklah, ibu rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Apabila selama kegiatan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang ibu lakukan, ibu mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi contoh terkait dengan pelaksanaan bimbingan kelompok atau klasikal. Apabila di dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.